Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Aulia dari kelas 1A dengan NIM 2282250130. Di sini saya akan menjelaskan tentang inspiratif Pancasila dan isu aktual bangsa. Hari ini kita menghadapi kenyataan yang tak bisa diabaikan. Meskipun angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia beberapa waktu terakhir telah menurun. Kenyataannya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat rasio Gini di bulan Maret tahun 2024 sebesar 0,379. Dan ini masih menandakan bahwa distribusi pendapatan kita belum merata. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Di sisi lain, fenomena intoleransi juga terus muncul. Misalnya, tercatat bahwa 65 kasus intoleransi terjadi di Indonesia dalam kurun tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan ini artinya kita tengah berada di persimpangan nilai. Di satu sisi, kebijakan menunjukkan kemajuan. Di sisi lain, nilai kebersamaan, keadilan, dan penghormatan masih diuji. Maka muncul pertanyaan, bagaimana jika kita menjadikan nilai-nilai dasar bangsa, yaitu nilai Pancasila, bukan hanya sebagai teks simbolik, tetapi sebagai pedoman yang etis, moral, dan praktis dalam sehari-hari dan untuk menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial dan intoleransi. Itulah yang akan saya bahas dan saya jelaskan di sini. Selanjutnya ada keterkaitan isu dengan nilai-nilai Pancasila yang dimana isunya yaitu meskipun data BPS menunjukkan sedikit penurunan dalam rasio Gini, realitasnya menunjukkan bahwa akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi masih sangat berbeda antar suatu daerah. Dan adapun keterkaitannya dengan nilai Pancasila, yaitu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi kita sebagai suara rakyat dan keadilan sosial harus dihadirkan. Ketimpangan adalah sinyal bahwa permusyawaratan atau perwakilan belum mengangkat kepentingan seluruh rakyat secara adil. Lalu selanjutnya ada di sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini menuntut agar seluruh elemen bangsa memperoleh kesejahteraan dan kesempatan yang adil. Ketimpangan sosial berarti bahwa nilai ini belum sepenuhnya diwujudkan. Jadi ketika kita melihat ketimpangan, kita sebenarnya melihat kegagalan praktis dari dua sila ini, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi dalam aspek moral, bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang adil dan selalu tidak dipojokkan. Selanjutnya ada isu intoleransi tentang tindakan diskriminasi, pembubaran ibadah, rumah doa, ujaran kebencian yang dimarak di ruang digital. Kronologi aksi intoleransi berujung perusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keterkaitan dengan nilai Pancasilanya yaitu ada berada di sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menuntut bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi dengan rasa hormat dan berdasarkan martabatnya. Intoleransi adalah pengingkaran terhadap insan manusia sebagai subjek yang memiliki hak dan martabatnya. Lalu ada di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang mengingatkan bahwa kita adalah
satu bangsa, keberagaman agama, suku, budaya adalah kekayaan bagi kita. Ketika menjadi intoleransi persatuan kita di suatu isu intoleransi, maka itu bukan sekedar masalah keamanan sosial. Itu adalah masalah nilai dan moral, bagaimana kita memandang sesama sebagai kita dan bukan sebagai mereka. Lalu selanjutnya ada solusi dan ajakan positif berbasis nilai Pancasila yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama ada transformasi perspektif ke aksi kecil. Itu contohnya mulailah dari lingkup terkecil, lingkungan rumah atau kampus dan atau komunitas. Misalnya membuat sharing rutin tentang keberagaman dan diadakan diskusi ringan di lingkungan kerja atau sekolah. Yang kedua ada gerakan gotong royong sebagai nilai dan bukan hanya untuk sebagai kegiatan fisik. Gotong royong sering kita identikan dengan kerja bakti bersih-bersih, tapi bagaimana jika kita memperluas kerja bakti sebagai bersihkan informasi seperti verifikasi berita, hoax, menyebarkan dan aktif di media sosial dan menyebarkan informasi digital yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga menanamkan budaya yang bermanfaat, yaitu misalnya mengenai hal yang masih belum berbeda dan sering bertanya, berdialog, dan ini menunjukkan bahwa mewujudkan sila kedua dan ketiga secara aktif. Dan yang ketiga ada refleksi tentang masalah ini. Menurut saya pribadi, saya juga belum sepenuhnya menjalankan sila-sila Pancasila yang ada di Indonesia, dan kadang masih mengabaikan orang-orang yang berbeda di sekitar saya, baik dalam latar belakang, pemahaman, ataupun ekonominya. Refleksi ini mengingatkan bahwa saya sebagai warga negara Indonesia untuk lebih memahami sila-sila Pancasila sebagai pedoman yang kalau kita realisasikan akan mengubah cara kita memandang dunia, memandang orang di sebelah kita, memandang perbedaan, dan memandang keadilan. Dan mari kita hidupkan Pancasila bukan hanya sebagai teks di buku pembelajaran, tetapi sebagai tindakan yang nyata, seperti kita menjalankan sesuatu yang sebagai kewajiban dari sila-sila Pancasila tertentu. Dan mari kita wujudkan bersama untuk Indonesia yang adil, beradab, dan bersatu. Orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu memantau perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini rasio. Nilai dari Gini rasio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini rasio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Pada September tahun 2022, Gini rasio di Indonesia tercatat sebesar 0,381. Dilihat dari perkembangannya, Gini rasio di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2022 cenderung memiliki tren yang menurun. Tahun 2016 hingga 2019, Gini rasio terus mengalami penurunan. Hingga akhirnya, naik pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Gini rasio kembali turun pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.